Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran fikih, yaitu tentang hikmah berwudu. Silakan dibuka halaman 16 ya. Jangan lupa untuk anak-anak selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk berdoa dan belajar. Nah, setelah kalian membuka halaman 16, Bu Guru tidak akan langsung membahas tentang hikmah wudhu. Bu Guru akan mengingatkan kembali hal-hal yang telah kalian pelajari. Apa sih itu wudhu? Kemudian, air apa saja yang boleh digunakan untuk berwudhu? Anak-anak, wudhu itu secara bahasa artinya bersih. Jadi, wudhu kalau dalam arti bahasa kita artikan bersih. Nah, air apa saja yang boleh digunakan untuk berwudu? Di sini, air yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air yang suci mensucikan atau kita sebut dengan air mutlak. Di antaranya ada air sumur, air hujan, air laut, air embun, air sungai, air salju, air danau, dan air yang berasal dari mata air. Kemudian Bu Guru, di sini apa sih syarat sahnya wudhu? Syarat sah wudhu itu adalah hal-hal yang harus dilakukan kita agar wudhu kita sah. Nah, yang pertama adalah harus beragama Islam. Jadi kalau misalnya bukan orang Islam, wudhunya tidak sah. Yang kedua adalah balik dan mumayyiz. Balik itu artinya dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu di buku kalian ya dilihat pada halaman 8, dia belum balik, belum dewasa, tapi dia sudah bisa membedakan antara perbuatan yang salah dan benar. Misalnya, mencuri itu perbuatan salah, bersedekah itu adalah perbuatan yang benar. Berarti dia sudah dianggap mumayyiz ya, sudah dianggap sah wudunya. Kemudian di sini tidak berhadas besar, artinya tidak berhadas besar itu tidak sedang haid kalau bagi perempuan ya dan sebagainya. Kemudian menggunakan air yang suci mensucikan, artinya menggunakan air yang telah Bu Guru sebutkan tadi. Jadi kita berwudu tidak boleh menggunakan air kopi, air kelapa, apalagi air susu ya, tidak boleh. Kemudian tidak ada penghalang sampainya air ke kulit seperti misalnya kutek, cat kuku. Siapa yang sering cat kuku atau pada bagian anggota wudhu kalian ada terkena tip ek ya, stipo. Nah, itu juga air wudhu tidak masuk ya, jadi harus dibersihkan dulu. Kemudian di sini masih ingat tidak apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama ada niat berwudhu. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah membasuh Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jadi sebagian kepala tidak usah semuanya kepalanya diusap, tapi cuma sebagian aja ya, di ubun-ubun. Kemudian yang kelima itu membasuh 2 kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam tertib atau berurutan. Artinya di sini tertib, anak-anak mengerjakannya urut ya, dari ini membasuh tangan, niat membasuh tangan, membasuh muka, semuanya. Nggak boleh membasuh kaki dulu baru tangan misalnya, nggak boleh. Kalau seperti itu berarti wudhunya tidak sah. Nah, rukun wudhu ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau misalnya ditinggalkan maka wudhunya kita tidak sah. Baik anak-anak, di sini langsung saja ya ke halaman 16. Di sini tentang hikmah berwudhu. Nah, yang pertama adalah hati dan pikiran menjadi tenang. Artinya kita tidak mudah gelisah, kita selalu tenang. Ada masalah yang kita hadapi,
tapi hati dan pikiran kita tetap tenang, tetap damai, tidak gelisah, dan tidak mudah marah. Ya, jadi kalau kalian marah, dianjurkan sama Rasulullah untuk mengambil wudhu. Kalau kalian merasa marah banget, maka kalian dianjurkan untuk mengambil wudhu, karena itu dapat menjernihkan pikiran dan hati. Kemudian yang kedua, menjadi hamba Allah yang suci. Artinya apa? Karena wudhu ini adalah untuk mensucikan diri atau membersihkan diri, maka kita akan menjadi hamba Allah yang suci. Artinya ketika kita suci, maka kita akan jauh dari perbuatan maksiat. Ya, kita diberikan rasa tidak ingin untuk melakukan hal-hal yang maksiat, seperti misalnya membuli, melakukan dosa. Kita sudah tidak ingin, dijauhkan dari keinginan untuk berbuat dosa. Misalnya kalian yang suka membuli temannya, dijauhkan dari rasa ingin membuli, menjadi anak yang baik, yang patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan badan. Nah, wudhu ini salah satu hikmahnya menjaga kebersihan badan. Kalau kita sering berwudhu, maka badan kita akan bersih. Karena arti dari wudhu sendiri adalah bersih. Kemudian yang keempat, akan terjaga dari perbuatan maksiat. Maksudnya perbuatan maksiat itu adalah perbuatan-perbuatan yang berbau dosa. Misalnya mencuri, bergosip, dan sebagainya. Ya, itu adalah termasuk perbuatan maksiat. Kalau kita rajin berwudu, Allah, hati kita tenang, pikiran kita tenang, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita akan menjadi dituntun oleh Allah menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik. Nah, untuk selanjutnya di sini, hikmah wudhu selanjutnya adalah akan terhindar dari godaan setan. Nah, anak-anakku harus tahu setan itu ada di mana-mana walaupun tidak terlihat. Setan itu berada di aliran darah kita, ya. Jadi di darah kita ada lubang-lubang, itu setan ada di sana untuk menggoda kita. Kita melihat pun, misalnya setan akan kita melihat barang bagus, setan akan menggoda kita, ambil itu bagus, kamu nggak punya. Nah, itu termasuk godaan setan. Kalian malas belajar, itu juga termasuk dari godaan setan, karena kalau kalian belajar, kalian akan mendapat pahala. Kalian sekarang malas belajar, nggak mau, capek mau belajar, itu juga termasuk godaan setan. Maka kalau kalian merasa malas, merasa capek mau belajar, capek melakukan kebaikan-kebaikan, disuruh orang tua nggak mau, bantu orang tua nggak mau, maka kalian harus sering-sering berwudu, ya, agar dijauhkan dari godaan setan. Selanjutnya, ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti misalnya sholat. Kalau kita sholat kemudian kita nggak wudhu, maka sholat kita nggak sah karena kita belum suci. Ketika sholat kita tidak sah, maka ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Makanya kita harus wudhu dulu sebelum sholat. Selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu seperti apa? Dosa-dosa kecil itu misalnya kalian malas kalian kan sekarang kewajiban anak-anak adalah belajar sekolah, karena bagi anak-anak belajar itu adalah wajib, ya. Misalnya kalian malas untuk belajar, nggak mau belajar, nah kan itu termasuk dosa, sayang, karena sekarang kewajiban kalian itu adalah belajar. Jadi biar kalian terhindar dari dosa-dosa kecil seperti ini, maka kalian harus sering-sering berwudu, karena berwudu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Akan tetapi dosa-dosa kecil itu jangan diulangi lagi. Sama halnya dengan kalian menumpuk pasir, sedikit pasirnya ditumpuk. Nanti kalau ditumpuk terus pasirnya akan menjadi bukit yang besar. Jadi sama dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ketika ditumpuk akan menjadi dosa yang besar. Misalnya kalian sekarang, contohnya, kalian jangan nonton TV.
karena kalian nggak dibolehkan nonton TV, tiba-tiba kalian ketinggalan nggak ada orang, kalian nonton TV. Nah, itu juga termasuk dosa sayang, dosa kecil karena kalian sudah berbohong. Ditanya, kamu tadi nonton TV? Enggak, saya nggak nonton TV. Nah, itu termasuk dosa kecil ya. Jadi jangan melakukan dosa-dosa kecil, kalian harus patuh kepada kedua orang tua kalian. Kemudian yang paling terakhir adalah di akhirat nanti wajahnya akan berseri-seri. Nah, nanti Bu Guru kasih tahu ya, di akhirat itu wajah orang itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk binatang, ada yang wajahnya kusam, ada yang hitam, tapi ada yang putih berseri-seri. Salah satunya orang yang rajin berwudu, wajahnya akan berseri-seri. Sudah ya? Nah, sudah ya mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Selanjutnya, hari ini anak-anak silakan baca-baca lagi dari depan bukunya ya. Yang masih mengeja, bacanya belajar membaca biar cepat pinter, bacanya biar cepat lancar. Yang sudah bisa, silakan berlatih soal-soal. Hari ini Bu Guru tidak kasih tugas. Minggu depan, fikih kita akan ulangan ya, karena sebentar lagi akan UTS. Jadi kalian harus rajin belajar. Walaupun daring, jangan patah semangat. Tetap harus belajar. Baik anak-anak, itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.